أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور rahim. Iya Bu, tadi spontanitas saja Bu, waktu buka alhamdulillah ketemunya sama surat An-Nur. Semoga menjadi cahaya Bu. Berapa itu ya, masalah hijab atau apa begitu ya? Iya Bu. Ya mungkin ada itunya ya. Itu apa? Katanya hukum bacaan apa? Idgham Bu ya. Idgham mutaqarriban. Bukannya tanda wakafnya itu tulis pada atas itu tanda wakaf apa maksudnya? Apa tanda wakaf atau apa? Itu tanda wakafnya Bu, boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi antara bacaan yang di belakang dan bacaan di depannya itu masih ada hubungan artinya. Tapi boleh berhenti. Berhenti di buku melanjutkan itu boleh. Iya. Oke, kita minta untuk ditulis ayat Al-Quran. Oh ya, saya sering lupa. Ya, menulis apa saja yang mau ditulis. Saya menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kita perlihatkan lebih agak ke kanan Ibu, agak ke kanan. Kanan mana? Ke atas sedikit lagi. Ke atas lagi. Jangan goyang biar kami bisa membaca. Bisa ya? Oke, Bu, sudah. Ibu Zakia, sekarang Ibu melakukan simulasi mengajar lebih kurang 10 ataupun 15 menit Bu ya. Lebih cepat lebih bagus. Tapi semua tercover apa-apa yang kira-kira penting ya. Yang harus penting aja yang disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita yang lalu, ya. Hari ini kita akan belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Sebelumnya mari kita lihat dulu materi yang akan Ibu paparkan di layar,
Sambil menunggu ini, anak-anak masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang makanan dan minuman yang halal juga bergizi, ya. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya anak-anak ibu semua tahu kan kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah di muka bumi ini dan siapa rasul-rasul yang menerimanya. Ya, ini sebentar kita lihat dulu peta konsep yang sudah ibu siapkan. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini kepada siapa? Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu Nabi Musa berada di daerah Mesir, ya. Di daerah Mesir waktu itu ada seorang raja yang sangat zolim. Ada yang masih ingat siapa nama rajanya? Iya, Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu raja yang sangat zolim, yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, ya, untuk mengenalkan tauhid kepada mereka dan mengajak Raja Fir'aun kepada tauhid kepada Allah, ya. Kemudian ada juga kitab Zabur. Setelah kitab Taurat ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, anak-anak? Kepada Nabi Daud. Ya, Nabi Daud ini juga nabinya kaum Bani Israel. Kitab Zabur ini berisikan zikir dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kitab-kitab dan nabi-nabinya, terlebih dahulu kita lihat dulu apa itu arti beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Apa arti beriman anak-anak ibu? Bagus, beriman itu artinya percaya di dalam hati. Kita sepenuh hati percaya kepada Allah. Itu adalah arti iman. Kalau percaya kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita mempercayai bahwa Allah telah memberikan kitab-kitabnya kepada rasul-rasul pilihannya. Melalui siapa? Melalui perantaraan malaikat Jibril, ya. Semua wahyu yang dari Allah itu disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian, apa itu beriman kepada Allah? Apakah wajib, sunnah, atau tidak perlu? Bagaimana? Iya, beriman kepada Allah itu, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Itu sebagai akidah umat Islam, ya. Orang yang tidak percaya kepada kitab Allah itu imannya sudah rusak. Kenapa? Karena iman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Bagus. Nah, sekarang kita lihat apa ini kandungan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini berisikan the 10 of commandment, ya. 10 perintah Allah. Jadi apa saja yang diperintahkan di dalam Taurat? Yang pertama itu, jangan ada padamu ilah selain aku. Yang kedua, jangan kalian membuat ukiran patung atau menyembah berhala, karena aku adalah Allahmu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Berikutnya adalah, ingatlah akan hari Sabat.
Hari apa itu hari Sabat anak-anak? Hari Sabat itu adalah hari Sabtu ya. Orang-orang kaum Nabi Musa dulu mereka beribadah atau berhari raya di hari Sabtu. Seperti kita sekarang, hari kita yang mulia adalah hari Jumat. Kemudian yang berikutnya apa perintah Taurat itu? Hormatilah kedua orang tuamu. Berikutnya, jangan membunuh sesama manusia. Dilarang berbuat zina. Dilarang mencuri. Dilarang menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, dilarang untuk mengambil hak orang lain. Nah, itu diantara isi dari kandungan kitab Taurat atau disebut dengan the Ten of Commandments. Diingat ya anak-anak ibu ya. Berikutnya adalah kitab Zabur. Tadi kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, apa isi dari kitab Zabur? Kitab Zabur ini berisikan kandungan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Berisi zikir, doa, ya, dan hikmah. Kitab Zabur ini juga diperuntukkan untuk kaum Bani Israel. Setelah kitab Zabur, Allah juga menurunkan kitab Injil. Siapa yang menerima kitab Injil? Kitab Injil ini. Oke, Ibu, dipersingkat, arahkan ke pembagian LKPD terus. Oh ya. Baik anak-anak, sekarang kita sudah melihat tadi materi kita. Berikutnya, Ibu ingin kalian membuat kelompok seperti biasa, ada 4 kelompok. Hari ini kelompok kita ada kelompok Taurat, kelompok Zabur, kelompok Injil, dan kelompok Al-Quran ya. Masing-masing kelompok kalian menguraikan dan menganalisis tentang isi-isi kitab yang masing-masing itu beserta dengan dalil-dalilnya. Nanti setelah selesai kita akan saling mempresentasi dan berdiskusi. Nah, setelah selesai kita berdiskusi tadi, berikutnya Ibu akan membuat tugas mandiri untuk kalian semua ya anak-anak ya. Yang ini dikerjakan sendiri-sendiri. Coba perhatikan ada soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Semuanya dikerjakan. Waktunya 15 menit sebelum kita selesai pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan secara mandiri, tidak boleh menyontek, semuanya berdasarkan materi dan diskusi yang sudah kita lewati tadi. Ya, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Insya Allah ke depan kita akan melanjutkan lagi tentang iman kepada kitab Allah dengan perbedaan kitab dan suhuf. Nanti belajar lagi di rumah anak-anak ibu semuanya ya. Semoga Allah memberkati pembelajaran kita hari ini menjadi ibadah juga menjadi berkah. Ibu akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.